warna bunga tuh. Yang warna merah, yang pakai silang dikit tuh. Itu dicetak gitu. Alah tuh. Oke. Ya, oke. Begini, sebelum kita mulai, Bu Hori ada Bu Hori? Bu Hori tadi beli buku dia melalui Trapel, kata orang Trapel berubah. Sore ini sudah sampai ke dia. Tadi sudah sampai ke tangan dia dikasihnya kabar. Sampai tahu dia dan dia ikut dia bilang. Ya. Belum ya? Belum, Dok. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai ini, saya minta yang ikut ke saya ini, yang ikut meeting membeli buku saya, jadilah pencinta hukum adat seperti saya. Walaupun tidak berguna bagi orang lain, walaupun ditantang orang lain, tapi kita punya prinsip, punya akal sehat. Nah, dengan akal sehat itu kita jabarkan agar masyarakat memahami hukum adat Jambi. Itu penting sekali. Ketahuilah bahwa hukum adat Jambi itu rusak. Nah, saya minta yang ikut ini pahami betul-betul, nanti jadi penerus saya. Saya sudah tua sekarang. Umur 73 tahun, mau 74 gitu. Nah, kalau saya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa besok, tidak ada lagi. Tidak ada satupun orang Jambi yang tahu hukum adat Jambi itu rusak. Tidak ada satupun orang Jambi ini yang bisa menguraikan hukum adat, hukum pidana adat itu dari pasal 1 sampai pasal 20. No. Saya 15 tahun wakil ketua LAM, tahu betul saya. Maka saya kadang-kadang seperti orang sombong, saya ajak orang berdebat Jambi. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut adat Lamu Pusaka Usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulunyo kalam, rasulun minallah nama wujud. Bab dari Allah, usul dari Muhammad, kun payakun samuro jadi, ombak bersabung angin bapuhun. Mulyo hati lautan paham, lubuk akal tepian jiwa, duduk tegak dalam adab, gerak-gerik dalam sopan, lazat akal sempurna baso, penuh melaut kiro-kiro, menimbulkan hak dan kewajiban serta kewenangan. Tinggi bau bertimbun bangkai, sekuk pinggang telaga darah, surut pada kebenaran adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Mulai dari ombak dan bersabung, angin dan bapuhun, usul asal pangkal kato, penuh ibarat dan kiasan, rahu panjang 9, sahat luan sesak kemudi, bukan sahat de rumpung dengan rempan, cekak dengan balah, silang dengan sengketo, tetapi sahat de adat dengan pusako, sesak de unang dengan teliti, pegang dengan pemakai. Mulai bertingkat naik, meninggalkan rueh dengan buku, manusia bertingkat turun, meninggalkan waris dengan pusako, waris dijawab dari nantuo, khalifah dijujung dari nabi, patahli bagantili, lapuk pua jelipung tubuh, hidup gedang silih baganti, mati silih batumbah, bak napuh di ujung tanjung, hilang siku baganti siku, main jago, titik pucuk unang nan limo, titian teras titian treh tanggo batu, cermin gedang nan tak kabur, lantak dalam nan tak goyah, kaping dak tegansu, kato mupakat, dak lapuk di hujan, dak lekang de pane, sudah terpahat dalam di adat yang 4. Adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat sudah menjadi pegang pakai
hukum adat 9 pucuk, hukum perorangan, hukum paikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah rimbu dan air, undang rajo, undang kampung, undang larik jaju, dan undang 20. Itulah adat besan di syarak besan di kitabullah, syarak memakai, syarak mengatur adat memakai. Dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Kencang palupuh kulit baru, ramu-ramu di rumah tinggal, usang lusuh, lapuk dibarui, adat tamu jangan ditinggal. Adat samu, pusaku ampadata, pegang pakai balainan. Hukum adat, pucuknya memuncak ke amun padu, oreknya menunggang ke kesik gini. Itulah yang dipakai orang Jambi sampai hari ini. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena rupa, bukan kuat karena suku, bukan bertuah karena bangsa, bukan bangga karena pandai. Tapi orang Jambi, kayu di adat dengan pusako, tampan dek budi dengan baso, kuat karena basatu, bertuah karena sekato, bangga karena pegang pakai adat besan syarak. Itu kita orang Jambi. Jadi pada malam ini diawali dengan kata sembah adat ini. Sebenarnya kata sembah adat ini bisa membuat pertanyaan, ratusan pertanyaan sih. Karena itu kata sembah adat itu merupakan ungkapan seremonial dari hukum adat yang ada di Jambi. Ada di situ pokok-pokoknya. Kalau Anda tanyakan apa itu ombak nan basabung, angin nan bapuhun, tidak ada orang Jambi yang bisa menjelaskan itu. Karena saya sudah berjalan kemana-mana di Jambi ini. Tidak ada. Nah, jadi dari kata sembah adat itu seremoni atau simbolis dari hukum adat yang sudah saya tulis di dalam buku ini. Semua di situ dia. Ada gambarannya di situ. Nah, jadi memang hukumnya dibagi kepada 9. 9 itu 4, 5 perdata, yang 4-nya publik. Di dalam hukum publik ada undang 20. Undang 20 itu namanya hukum pidananya. Kalau dulu hukum cangkang budi namanya. Nah, maka malam ini sesuai dengan tema kita dan kesepakatan yang lalu, malam ini saya hanya menerima pertanyaan, saya menjawab pertanyaan. Karena banyak pertanyaan di tengah masyarakat yang masyarakat tidak bisa menjawab. Saya hari ini ada 3 pertanyaan tadi melalui WA. Ada dari satu daerah yang mengatakan, Pak, bagaimana di daerah saya ada seorang istri, tahu-tahu rupanya sudah berselingkuh 3 tahun yang lalu, sekarang baru tahu Pak, gimana caranya? Nah, kan pertanyaan yang kalau baca buku saya ini udah tahu dia itu kan. Nah, kalau dia istri orang, dia salah pakai bom mani, melanggar pasal 10 ayat 1, 4. Nah, kan begitu kepidanaannya, TKUHP-nya. Nah, ada lagi yang bertanya tadi, Pak, ada ini katanya, ada apa nama tuh orang istrinya berantem. Nah, lalu datang suaminya marah-marah, dikejar aja suami yang satu ini dengan parang. Nah, lalu dilarang. Macam mana Pak hukumannya? Nah, inilah kalau tidak memahami Undang 20, buku yang saya tulis ini, susah menjawabnya. Karena itu kan ancaman kekerasan. Bisa lari kepada pasal 6, rebut rampak, aparatur pasal 11, percobaan pembunuhan, bisa lari kepada pasal 15 itu amun maki tukul bagalo karena dia berkata yang enggak sambil narik parang ke rumah orang tuh. Nah, bisa dia gitu. Nah, itu anunya permasalahannya. Nah, ada lagi tadi sore yang bertanya dengan saya, Pak,
ada kejadian katanya bulan puasa kemarin buru-buru mengawinkan anaknya katanya. Bulan puasa lalu kami tanya katanya, ada apa ini katanya, ada apa, ada. Menjadi orang sudah curiga katanya, anak ini kalau hamil duluan katanya. Jadi tidak terbukti katanya. Waktu itu belum terungkap. Sekarang diketahui Pak katanya, anaknya itu sudah hamil waktu kawin dulu. Sekarang baru 2 bulan kurang lebih katanya pada sudah nikah. Dia sudah hamilnya sudah 6 bulan lebih. Gak ada hukumannya Pak. Nah inilah saya bilang itu sudah jelas di dalam pasal 11 pasal 10 ayat 2 sub 5 yang sebutkan panjing itu. Nah itulah anunya. Kemudian dia tanya lagi, Pak, apa gimana? Boleh tidak bisa dihukum bapak itu yang melindungi yang menyembunyikan anaknya hamil di luar nikah? Bila saya iya boleh. Nah itu kan memalukan negeri. Nah itulah Amun Maki Tukul Bagalau tadi memberi malu pada satu negeri, pada negeri kita masuk situ dia. Jadi ingat, setiap kejahatan di tengah masyarakat harus dihukum dengan Undang 20. Walaupun di dalam Undang 20 itu tidak disebut. Itulah yang disebut dengan azas, adat, sara, mengatur adat memakai. Kalau perbuatan itu dilarang oleh sara, harus dihukum. Tapi hukumannya gimana? Cari di dalam Undang 20, disesuaikan, ditafsirkan Undang 20 itu menjadi sebuah kaidah hukum. Disebutkan kesalahannya dulu. Nah seperti tadi yang dikatakan, bapaknya tidak memberitahu bahwa anaknya hamil. Dengan masyarakat dia lindungkan. Lama-lama kan ketahuan. Jadi malu negeri. Saya bilang kalau tidak dihukum ini negeri kamu ini negeri dimakan bisokawi. Karena hukumnya tidak tegak itu bisokawi nanti. Karena apabila ayat Allah di dalam Al-Quran yang larang satu perbuatan, lalu kita langgar, itu tidak hukum, maka ayat Allah yang ada di alam semesta yang disebut dengan tangga batu akan marah dengan izin Allah. Nah, itu anunya. Lalu bagaimana Pak? Harus dihukum bapaknya itu yang melindungi anaknya tadi. Memalukan negeri ujungnya, seolah-olah negeri itu boleh orang melakukan zina. Hukum. Di mana ada aturannya? Tidak jelas dalam Undang 20. Undang 20 itu sifatnya karet, fleksibel, walaupun 20 pasal, tetapi dia lebih luas dari hukum pidana KUHP yang 569 pasal itu. Nah, ini bisa dimasukkan kepada Amun Maki Tukul Bagalau, penghinaan kepada negeri. Nah, begitu. Nah, jadi ini harus ditafsirkan. Nah, silahkan siapa yang bertanya. Santai-santai. Saya beri contoh saja itu. Silakan, ada? Jadi kami persilakan kepada laki-laki yang bertanya. Itu juga saya sedang share macam pasal dan silakan yang 20. Silakan. Nampak yang saya share apa dokumen? Itu apa tuh? Pasal Undang 20? Undang 20 itu tuh. Pasal 1 sampai pasal 20. Ya, dari Undang-Undang 8 dengan Undang 12 ya. Silakan. Pak Budi, pasal Undang 20 ini harus dihafal ke depan ya. Walaupun sekarang belum hafal. Harus tahu dari pasal 1. Pasal 1, coba sama-sama. Pasal 1, tikam bunuh padang berdarah. Pasal 2, upas racun batabung saya. Jadi kalau ada orang, itu keracunan, melanggar pasal 2. Nah, enak gitu. Lalu samun sakal tegak di batai. Ada orang, itu ngambil barang orang di perjalanan, itu melanggar pasal 3. Gitu. Kemudian solo sio baka
pantai puntung berasa pasal 4. Kalau ada orang, oh itu bakar kebun kawan dibakarnya, melanggar pasal 4 itu. Ayat berapa? Lihat kan nanti. Nah, jadi begitu. Ada orang, oh itu maling kebun sawit. Melanggar pasal 5. Nah, itu namanya. Kalau ada, wah itu dari parang langsung macam kekerasan, korupsi, judi. Pasal 6. Rebut terampas mata belala itu. Nah, kalau ada lagi orang memalukan negeri, menghina negeri, memanah kepala desa umpamanya, atau nak memberontak. Nah, kita ini melanggar pasal 7. Ganggu dasarnya. Kalau ada masalah orang pegang perempuan berteriak orang itu. Perempuan itu apakah itu istri orang atau gadis? Berarti gadis si perempuan tidak mau. Itu pasal 8. Nah, gitu. Kalau ada orang pasal 8 tadi kan sumbang salah laku perangai. Nah, kemudian kalau ada si bapak, kita dengar ada seorang bapak menggagahi anaknya, menzinahi anaknya. Itu pasal 9. Induk salah larang pantang. Begitu. Dia harus dihafal. Kemudian masalah anak bini. Ada bini orang berselingkuh atau bujang gadis, pasal 10 itu. Kalau anak bini orang pasal 10 ayat 2, kalau masalah bujang gadis pasal 10 ayat 2, kalau anak bini pasal 10 ayat 1, kalau bujang gadis pasal 10 ayat 2, kalau dia kawin lari pasal 10 ayat 3, kalau dia kawin sumbang pasal 10 ayat 4, gitu anunya. Nah, baru tentang bangun pasal 11. Mati dibangun, ganti dan hilang. Jadi ganti dan hilang itu apa? Uang bangun. Nah, itu di pasal 11. Nah, kalau luko, dapat 7 macam luko itu, di pasal 12. Nah, gitu. Kemudian balu, orang itu lemah balu, pasal 13. Nah, itu. Harus tahu seperti itu. Nah, kalau ada orang itu penghinaan, pasal 15, amun maki tukul bagalu, gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi harus hafal, harus tahu kita masalahnya. Pasal 20 umpamanya, ternak, mengenai ternak kandang malam. Itu ada 6 kejahatan di dalamnya yang dia diatur. Coba lihat itu. Makanya saya bilang orang Jambi ini kok tidak mau tahu aja dengan hukum adat nenek moyang. Nenek capek nenek kita bikin dulu. Bayangkan sekarang orang lantur rapat di hotel. Saya sudah merasakan hotel di Ceria, di hotel Abadi, di hotel kita rapat. Nenek moyang kita di bukit, di situ nyamuk banyak, pacat banyak. 14 hari mereka rapat. Kok kita tidak menghargai? Itu. Kita enak saja membuangnya, tidak menghargai. Nah, itu. Nah, silakan nih bertanya. Kalau saya ngomong terus, sudah nanti. Silakan. Mungkin Ratu Ijal itu. Apa dia? Ijal. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Itu saya dengan tentang luko di Pampet di dalam Sumit Gading 7 macam luko di Pampet. Di satu sisi lagi sudah ketikan dari lam itu ada 8. Nah, jadi maksud saya di situ kemudian yang tentang tinggi itu dinaikkan, jangan itu dinaikkan tentang hukumnya. Standarnya nanti menentukan hukum itu macam mana standar tentang luko tinggi itu. Lalu yang pertama paling ringan luko paling ringan mudah dipahami dan juga letaknya luko Waalaikumsalam. Sebenarnya begini ya,
Luko itu pada hakikatnya 6, bukan 7. Pada hakikatnya ya. Tetapi karena dipersalahkan masyarakat ada luko tinggi. Lebih parah lagi orang lam, luko di kepala katanya. Nah, itu ya keliru. Saya bilang ini kamu ini tidak ngerti hukum apa nih sih bilang. Nah, yang dimaksud dengan luko tinggi luko itu tidak tertutup ini itu kut ini terus nah jadi ingat itu, jadi ini sifat letak saja sebenarnya alasan hukum untuk memberatkan hukuman. Tapi ingat, unsur luko harus tahu itu. Kalau di kampung saya dibilang induk luko, anak luko, induk luko itu mana orang kampung. Nah, kalau unsur paling ringan, kulit gores. Darah tidak keluar, tapi ada merah dikit, darah pikat. Kalau orang kampung saya, orang bilang pikat. Nah, itu luko paling ringan. Kemudian luko ringan. Jangan lantai, jangan kulit artinya. Jangan lantai. Daging tak kuat. Jadi, jangan sampai ke daging. Nah, itu ingat itu. Jadi, unsur inilah yang membedakan antara luko berat dengan luko ringan. Nah, rendah tinggi letak lukonya. Jadi untuk meletakkan hukum yang tepat, pilih air, pandang ke tubuh, pandang ikan yang mati. Letakkanlah sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itulah dilihat tadi luko rendah, luko tinggi tadi. Letak. Tapi berat ringannya lihat dulu unsur lukonya. Kalau luko berat, jangan lantai, daging tekuak, urat jangan lantai, daging tekuak, darah terpacak, urat putus, tulang raku, atau teburai perut, atau tempeng hidung, atau tempeng telinga, atau tekudung jari. Itu luko berat. Walaupun tidak diletaknya letak luko tinggi, luko rendah, luko berat itu hukumnya berat. Kalau dia terletak pada tempat yang tinggi, katakan jari, bisa ditambah hukumannya. Tapi menambah ini harus pakai akal sehat. Tidak boleh kita seperti menjatuhkan hukum itu karena kebencian. Tidak. Harus berdasarkan pertimbangan keadilan. Yang dikatakan pertimbangan keadilan itu rasakan diri kita sendiri dulu. Kalau nenek moyang kita mengatakan cubit jangan itu sakit tak? Kalau sakit jangan cubit orang lain. Artinya kalau luka berat ini, luka tinggi ini jatuh kepada kita, pantas gak hukuman yang akan kita jatuhkan kepada orang seperti itu? Nah, itu ukuran. Sama dengan waktu saya menjatuhkan hukuman mati di Sulawesi, di Padang, waktu jadi hakim. Banyak orang yang menantang saya, datang dia ke saya. Ketika datang, saya katakan, kan Anda menantang hukuman mati. Tapi mari Anda berpikir, kalau adik Anda, adik gadis Anda diperkosa di depan Anda diikat di rumah Anda, lalu adik Anda diperkosa di depan mata Anda sendiri. Kemudian dibunuhnya adik Anda, dicincangnya sebenarnya. Lalu Anda lepas. Apa hukuman yang Anda jatuhkan? Apa dia bilang, wah kalau begitu bunuh orang saya. Itu saya bilang, begitulah keadilan. Kalau merasa kita pas kita harus dibunuh, maka hukum juga seperti itu. Tapi hakim menjatuhkan hukum bukan berdasarkan kebencian, tapi berdasarkan pertimbangan keadilan. Nah, jadi luko tinggi tadi seperti itu, harus dipertimbangkan rasa keadilan. Kalau pantas ditambah pamannya setengah emas, silahkan setengah emas. Kalau pantas 1 emas, silahkan setengah emas. Nah, itulah anunya. Jadi pertimbangan keadilan untuk menambah, memberatkan hukuman. Itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Gini kok, kalau begitu, saya dulu tuh. Jadi saya tuh sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya ditabrak si
sehingga Namanya siapa nih? Pertanyaan nih. Siapa nama siapa nah? ayo Bukan nama Sepri Apa? Oh, Sepri. Free. Ya. Jadi 1,5 tahun lalu saya ikut tabrak motor. Jadi sehingga kaki saya patah sebelah kiri. Akhirnya saya harus dioperasi. Jadi selama 6 bulan saya pakai pen. Alhamdulillah sekarang udah kaki. Cuman kan engkel kaki saya itu tak bisa normal. Nah, karena di waktu itu tuh, kami memang ada duduran di bawah. Itu tuh dendanya apa kira-kira? Bagaimana? Dengan kejadian seperti itu tuh sanksinya apa kira-kira? Kepada sini Yang meninggal ya luka berat lah. Harus jatuhkan hukum pampas kepada yang melukai Anda itu. Tapi ingat kalau tabrakan ya, tabrakan tidak selamanya umpamanya mobil dengan motor. Tidak selamanya kesalahan mobil. Harus lihat. Saya sebagai hakim pernah membebaskan seorang supir mobil yang nabrak orang sampai mati. Heboh masyarakat, memang. Dikatakan saya makan sogo, dikatakan macam-macam lah. Saya membebaskan seorang supir yang benar orang mati. Tapi kasusnya, jangankan orang lain, saya sendiri kalau nyopir seperti itu mati juga orang depan saya. Karena dia di jalur, dia tiba-tiba motor datang melintas. Salah jalur motornya. Ya tertabrak, tidak bisa tidak. Dalam kecepatan 40 saja tertabrak. Lalu saya bebaskan. Nah, heboh orang. Lalu saya suruh kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu diajukanlah kasasi ke Mahkamah Agung. Ternyata Mahkamah Agung juga menguatkan putusan saya dan membebaskan supir. Gitu. Nah, kasus Anda ini juga seperti itu. Kalau Anda yang salah, ya tidak bisa menyalahkan orang. Tapi kalau orang yang salah, karena menjatuhkan hukum itu ada kesalahan. Gitu. Nah, kalau dia salah berarti dia kelalaian, dia melibatkan orang luka. Nah, pampas. Nah, pampasnya, lihat lukanya. Unsur lukanya apa? Jangat lantai, darah terpecah, daging terkuak, urat putus, nah tulang sudah ini. Berarti luka berat. Nah, itu. Kalau di dalam undang-undang, dalam hukum pidana disebut dalam pasal 351 untuk pasal 90 KUHP. Begitu, berat, kan, hukumannya berat. Nah, juga begitu juga dengan Anda. Ya. Baik. Baik itu. Nah, kira-kira dendanya apa? Kalau itu kan luka berat, coba lihat di pasal luka berat itu, pasal 13 ayat berapa luka berat itu? Luka itu tidak ada yang kerbau, ya ingat ya. Paling tinggi beras 20 kambing 1 ekor, dendonya dengan emas, gitu. Kalau luka berat, iya tetap. Seberat-berat luka disebut dalam adat iku bangun kepala pampe. Tuh. Tidak boleh dengan kerbau. Hanya boleh dengan kambing. Karena kambing sama beras itu milik orang adat, mengumpulkan orang banyak, alat untuk mencuci kampung namanya. Nah, yang dinaikkan adalah denda. Kecik babatu, gedang babungkal, baiku bekepalo, tidak boleh diirung digunting. Nah, coba baca pasal berapa tuh? Pasal 13 tentang luka berat. Ayat 6 baru salah, itu 6. Ada yang bawa buku? Yo, sama bagi jatuh. Nah, coba. Pasal 12. Ya. Pasal 12 ayat 5. Ayat 5. Luka berat. Apa dendanya? Kambing sekok per 20, emas 5 Nah, tahu. emas berarti emas 20 artinya tuh. Ya, Emas 20 emas sama dengan 50 gram. Nah, Tambah itu sudah luka berat, tidak boleh tidak tambah lagi tuh.
karena dalam hukum itu yang disebut itu adalah tertinggi. Berarti kalau hakim mau mengatakan ini luka berat, nah itulah tidak boleh lebih lagi menambah 51 emas, tidak boleh. Tapi kalau dia bukan luka berat, maka hakim mempertimbangkannya. Dan termasuk kasus ini, walaupun dia luka berat, tapi orang itu sudah ikut, begitu kita luka, dia datang menolong kita, mengantar kita. Nah itu sudah pertimbangan meringankan. Itu kalau menjadi hakim seperti itu. Harus punya perasaan yang cocok kalau kita kena, kalau anak kita kena, harus begini. Kalau orang lain juga begitu. Jadi itu harus kita rasakan. Makanya 2/3 hakim dalam neraka, kata Nabi. 1/3 yang masuk surga. Nah mudah-mudahan kita yang jadi hakim adat masuk yang 1/3 ini. Walaupun tidak banyak, memang yang 1/3 itu sedikit. Amin, Dok. Nah, Terima kasih Dok penjelasannya. Oke. Sebelum kasih silakan kepada yang lain, Dr. Zainuddin, silakan. Dr. Zainuddin, statementnya hidupkan dulu Dok. Muhammad Adam juga ada nih, Adam bergabung. Adam dari Takbir. Silakan. Yang buat Dato' Indah telah matikan perkara. Ya tapi pertanyaannya yang inilah, jangan tanya tadi ada yang tanya rumah adat rumah teli itu apa Pak? Udah marah saya. Itu kan rumah adat kan tidak apa. Ketawa tadi dengarnya. Saya bilang pertanyaan enggak ini ya. Tidak. Silakan, Baca dalam buku itu sudah ada. Ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Saya Zainuddin Dok dari Kabupaten. Tinggal di Jaluko Dok. Dari? Oh Jaluko ya. Nah. Kedemangan Jambi luar kota Dok. Oh iya. Yang ingin saya tanyakan yang di Jambi luar kota ini ke ya Kabupaten Tanjung Timur ya? Jambi luar kota. Dok. Ya, kabupatennya. Kabupaten Muaro Jambi. Oh, Muaro Jambi. Oh ya. Oke. Sesuai yang saya pertanyakan itu itu kan yang suami ya. Itu kan sudah mati. Putul suaranya, ada jelas. Ya masalah tadi tuh. Si suami mau mak tuh. Apa? Tebus telak. Suami minta tebus telak karena istri selingkuh. Karena istri selingkuh ya? Enggak ada aturan dalam adat kok suami menebus telak. Dia yang jatuh ke telak kok. Kalau istri menggugat minta cerai itu bisa. Nah, kan kita selaku Terbalik itu. Maaf ya, kita kan selaku Terputus. Kita kan selaku korban, masa kita ada kita sudah dizolimi sama kita korban, istri berselingkuh, korbannya kita. Maka istri itu dihukum oleh adat dan denda adatnya itu emas adatnya untuk kita itu. Oh gitu. Selama ini ya kesalahan orang Jambi ini, walaupun kerbau dihukum orang itu, walaupun kambing apalagi ayam itu dimakan oleh orang adat dan ada dendo. Itu yang keliru. Setiap kejahatan di dalam Undang-Undang 20 harus disebutkan. Misalnya kalau dihukum kambing, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecil bebatu, gedang babungkal, didendo dengan emas sekian. Nah, emas sekian inilah yang diberikan kepada korban. Oh gitu. Suami yang korban. Begitu. Berarti orang adat yang nutup. Orang adat Jambi itu kan banyak makan kambing haram.
Iya, marah orang tidak sama. Makanya saya keluar dari Lamkar itu. Menjatuhkan hukum. Coba. Ada orang membunuh orang, katakan A membunuh B. Lalu B dihukum oleh orang adat Jambi ini. Beras 100, kerbau seko, selemak semanis. Beras dimasak, kerbau dipotong, dimakan rame-rame. Korban A yang meninggal, istrinya janda, anaknya yatim. Keluarganya marah semua, ngamuk, keluarganya mau perang dengan keluarga yang membunuh. Tidak ada apa-apa. Iya benar. Nah, di dalam Undang 20 yang hukum bangun itu sudah ditetapkan dalam rapat adat yang ketiga tahun 1842 Masehi di Bukit Tinggi. Ada 6 macam bangun. Disebutkan sana. Setiap bangun itu pasti kerbau ikut. Karena kerbau adat itu tidak disebut umurnya sekian, tidak ada. Kecil kerbau, gedang kerbau, asal layak makan duduk, alur makan patut, boleh 1 tahun, silahkan. Potong kerbau, tapi ada denda. Kecil babatu gedang bemungkau. Dendanya inilah yang disebut diserahkan kepada korban. Nah, dalam hukum bangun dikatakan mati dibangun ganti dan hilang. Bangun itu, uang bangun itu seolah-olah ganti yang hilang, ganti nyawa orang itu. Dalam luko juga seperti itu. Luko dipampai jangan batau. Nah, dengan adanya pampas, ada dana pampas. Dana pampas ini diberikan ganti rugi kepada si korban. Maka seolah-olah jangan batau sehingga korban mau memaafkan si pelaku. Itu anunya. Nah, juga dalam kasus ini tadi, dalam kasus istri yang selingkuh, suami mau memaafkan orang lain tadi karena ada denda adat tadi. Nah, denda adat inilah yang disebut oleh Kapolda dengan Kejari kemarin itu dengan restoratif justice. Di dalam hukum adat Jambi dikenal dengan nama tazawun. Ingat itu. Tazawun itu artinya mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Tadi orang marah setelah dibayar denda adat, nah lalu orang itu menerima dan memaafkan si korban. Itu si pelaku. Nah, itu namanya tazawun. Itulah restoratif. Orang yang tadinya marah-marah, sekarang tiba-tiba damai. Damai itulah namanya restoratif justice dalam hukum negara. Di dalam hukum adat disebut dengan tazawun. Kembalinya keseimbangan yang terganggu. Itu. Paham ya? Dendanya tuh ditentukan. Iya. Bisa dipahami? Dendanya ditentukan oleh hakim adat. hakim adat. Ya, ecop. Ya. Di Harus Perdes mengacu pada buku saya itu. Oh gitu. Nah, ada orang yang tahu di Jambi ini. Ingat, denda adat itu digali dari surat Nisa ayat 178. Dari ilat dari uang apa namanya? Uang tebut bukan lupa saya. Kalau kisos kan ada uang apa namanya istilah bahasa Arab lupa saya. Bayar diat tuh. Diat, ada uang diatnya. Digali dari diat. Cuma diat dulu hak ahli waris oleh orang hitam. Diat diambil oleh rajo. Rajo lah yang berhak menentukan. Tidak boleh dituntut seenaknya baik. Tapi rajo yang menentukan. Kalau pamannya ada seorang bapak, orang yang kayu, mati anak gadisnya oleh orang. Bapak tidak boleh menuntut 3 miliar, 10 miliar, mentang-mentang dia orang kayu. Dia bilang, saya kalau uang 10 miliar tidak ada arti, bisa kekayaan saya triliunan, tidak boleh. Tetap ada atas nama hukum memberikan uang bangun paling tinggi 600 lampu emas sama dengan 2 kilo 400 gram. Tidak boleh lebih dari itu. Ini hukuman rajo. Rajo memberikan kepada hakim. Hakim itu adalah ganti Tuhan di dunia. Tidak boleh. Sekena ahli waris. Nah itu bedanya. Kalau dia ditentukan oleh ahli waris
si korban yang menentukan diat permintaan. Kalau hukum adat, hakim adat yang menentukan adat jumlahnya. Maka itu hakim adat itu punya syarat, tidak segampang yang dibayangkan orang. Syarat menjatuhkan putusan itu ada 9, ada 16, itu di situ. Yang hafal itu Rizal yang hafal itu. Awal, akhir, zahir, batin, siang, malam, bumi, rajo, hadis, dalil, lepal, mana. Itu 16. Paham itu dulu baru jatuhkan hukum. Begelar tidak jadi hakim, nailah. Kecil pada mau gedang begelar. Orang hakim adat itu orang gedang. Siapa orang gedang? Orang yang punya gelar. Itulah perbedaan antara tokoh masyarakat dengan tokoh adat. Siapa yang memberi gelar? Masyarakat, bukan lam. Lihat Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 huruf P ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat termasuk Bungo dan hak-hak tradisional. Hak tradisional memakai gelar adat, memberi gelar adat, bersidang secara adat, itu harus dipahami. Ya, oke? Silakan. Andai kata, ya, itu Ya. itu kan keputusan. Belakang itu. Tetap yang kita jatuhkan itu sanksinya kayak mana? Terputus ya. Putus gimana? Aduh. Terputus suaranya tidak jelas. Sanksi. Kita sudah menjatuhkan keputusan kepada si korban. Bukan pihak korban. Ya. Apa kan? Kata tidak dibayar itu. Keputusan kita tadi. Tidak dibayar. Dibayar. Siapa tuh? Tidak dibayar atau dibayar? Tidak dibayar. Itu dia kan? Setelah masuk hukum. Tidak jelas. Macam mana ya? Tidak dibayar tuh. Oh, tidak dibayar. Itu termasuk kalau tidak membayarkan, hakim adat boleh menyita, boleh ambat namanya. Diambat hartanya. Dirampas. Kalau dia tidak mau, diusir dari kampung itu. Dikeluarkan dari adat. Beri bapak kepada harimau, Bainu kepada gajah, kambing kepada kijang. Dia diusir, dia mulai hari itu seolah-olah musuh negeri. Gitu. Oh gitu deh. Nah, kalau dia kawinkan anak, tidak boleh hadir. Siapa yang hadir dihukum oleh adat. Kalau dia sakit, tidak boleh dibesuk. Siapa yang membesuknya dihukum oleh adat. Kalau dia mati, fardu kifayah saja yang ada dari pegawai syara. Silakan mandikan ke pani. Taulah keluarganya mengantar ke kuburan. Itu. Ya mulai hari itu musuh negeri. Wah, berat itu. Itu tuh kalau tidak boleh berkawin tidak. Tuh, kalau lari ke pidana. Ya. Nah, kalau lari ke pidana, yang mana tadi ini ya? Yang hukum tadi ya? Aduh, terputus ini. Ya tuh. Terputus. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya. Mungkin ditahan dulu Dato' Zainuddin. Mungkin untuk Dato' Zainuddin tahan dulu, kita tunggu sinyal elok. Nah, gini untuk Dato' Adnan, ada yang mau bertanyakan, silakan. Ada Pak Adam, Muhammad Adam. Halo, assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Adam. Ya. Adam, bro. Oke.
kalau di tempat kami, kalau Ya, kalau di tempat kita tuh tadi itu terputus. Nggak jelas. Untuk mati inanya tolong dimatikan speakernya. Coba melalui Sepri aja. Sepri kan bagus dia. iya ya. Jadi untuk anak sekalian yang belum ada kesempatan bertanya, mohon dimatikan speakernya. Karena itu akan berpengaruh kepada yang sedang bertanya. Datuk Inaya Damia, tolong tuh dibisukan tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya tuh melanjut pertanyaan. Yaitu tadi masalah istri selingkuh tadi. Ah, Kalau di tempat kami, ya, tadi ada juga di tempat aduh sudah terputus. itu juga. Kalau kejadian yang macam itu tuh kalau macam dia kena sanksi adat, dia juga tuh ada hukuman tambahan. Yaitu kalau tempat kami itu Nggak jelas nih. berarti kalau turun kayak berarti semua pendapatan bunuh ini selama kata bersama itu Ya itu Hukuman. anunya apa nama tuh perdataannya itu. Ini pidana ya. Kalau ini kan jelas ayam betino benci kesangka buyut telurnya. Kalau dia bercerai maka semua harta pencarian milik suami. Si istri Iya, pulang Tok. turun dari rumah tangga dengan kain dekat di badan. Itu perdataannya. Itu perdata itu, bukan pidana. Iya. Dan kalau pidana, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu gedang babungkal kepala didenda dengan emas sekian. Kedua belah pihak dihukum bukan betino baik, dengan jantan dari juga tadi. Jantan yang selingkuh itu. Nah, kalau hukum negara, ini ya. Iya. Kalau hukum negara boleh dilaporkan dengan polisi melalui pasal 284 KUHP. Ancamannya 9 bulan penjara. Ringan. Nggak ada yang dapat apa-apa. Si suami dah dapat apa? Bini lah dapat kawan, dia bininya dengan lawan itu hanya 9 bulan penjara. Kalau hakimnya maka sogok 3 bulan penjara. Hakimnya secara berselingkuh lagi, 3 bulan penjara barangkali. Nah itu maka saya bilang lebih baik hukum adat dijatuhkan kepada si pelanggar kejahatan. Karena mantan hakim tahu betul saya. Iya. Hukum yang ada sekarang adalah warisan dari Belanda. Di negeri Belanda pun tidak dipakai orang lagi. Itu kalau hukum negaranya. Nah, ketika saya menjadi hakim dulu, saya selidiki kenapa kok berzina ini cuma 9 bulan ancamannya, tidak bertahun-tahun. Padahal kalau di negara Islam hukuman mati, hukum rajam. Rupanya dulu yang banyak menzinah istri orang itu orang Belanda. Lalu dia membuat hukum ringan, dia membuatnya. Nah inilah kita negeri penjajah ini. Itu anunya. Sejarahnya. Iya, Tok. Nah kalau suami tidak ngadu dan tidak bisa dihukum. Nah itu penyakitnya. Ini lama, Tok. Berapa tahun yang lalu di tempat kami bahwa seorang tuh istrinya selingkuh, mengadu ke pihak kepolisian. Ya.
orang semuanya video. Terputus. Tapi waktu mau cara pengaduan, saya nanya bukti surat nikah. Bagaimana orang ini tidak punya surat nikah? Nah, itu. Kawin Nah, siri. itu contoh kasus. Nah, Iya, betul. Karena delik zina itu namanya delik yang bisa dibelah, yang tidak bisa dibelah. Maksudnya, kalau istri berselingkuh dengan orang lain, tidak bisa kita menyuruh orang lain saja yang dihukum, istri kita tidak dihukum, tidak bisa. Delik yang bisa dibelah dalam keluarga. Misalnya bapak punya anak 5 orang. Lalu 5 anak bapak ini mencuri harta bapak, katakanlah kerbau bapak dijualnya, dibagi aja sama-sama. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang berumah tangga misalnya. Bisa bapak bilang sama polisi, tolong anak saya yang tua saja yang dihukum, yang lain jangan dihukum. Bisa. Itu namanya delik yang bisa dibelah. Tapi kalau kelah delik namanya, kelah delik aduan. Kelah delik yang bisa dibelah. Nah, kalau perzinahan, kelah delik yang tidak bisa dibelah. Arti kelah delik itu kejahatan yang dituntut baru boleh dihukum. Kalau tidak, tidak. Kalau ada polisi melihat istri orang berselingkuh, si suaminya tidak mengadu, polisi tidak berani berbuat. Itulah hukum negara kita ini. Hukum penjajah. Maka tidak ada dalam KUHP tentang perzinahan. Nah, jadi bagi kita yang mau menegakkan hukum adat tentang perzinahan ini, berarti kita sudah menegakkan separuh dari hukum Islam. Tidak ada pahalanya dari Allah terkajian dari surga. Nah, itu. Paham kan? ya udah. Apa Dok? Negara tidak melarang, kita yang melarang, kita orang adat melarang. Jadi solusinya coba untuk senanya aja kemudian ini kebetulan punya surat nikah dan ingin mengadu ke kepolisian. Solusinya gimana? Waduh, terputus. Kalau tidak ada surat, kalau tidak ada surat nikah ya, Ya Dok. kalau dia tidak ada surat nikah, polisi tidak akan ngusut. Yang berzinah ini bukan istri orang. Karena istri harus dibuktikan dengan surat. Nah, itu Iya betul. bedanya tidak hukum negara dengan hukum adat. Iya. Harus ada surat. Kalau dia pegawai, harus ada karis kalau pegawai negeri. Iya. Harus terdaftar di KUA. Kalau tidak daftar di KUA, berarti bukan istri. Nah, maka kalau dalam negara dia menuntut hartonya berdua tidak bisa. Nah, termasuk ada kasus ini tadi yang Bapak bilang tadi itu. Nah, kalau dia ada surat nikahnya, baru boleh dia istrinya dan lawan berselingkuhnya tadi disidangkan. Ancamannya paling tinggi 9 bulan gitu. Nah, gitu ya. Ya Dok, dipahami Dok. Ya itu. Oke. Nah, makanya dianjurkan kepada keluarga jangan kawin di bawah tangan. Itu. Kawin siri itu jangan. Nah, kita sekalian berdakwah ini ya. Cerai juga seperti itu. Jangan cerai tentukan talak sendiri, aja harus bawa ke pengadilan. Karena kalau saya sendiri itu kan di KUA atau iya, kalau tidak cerai resmi, kalau dia kawin lagi bisa dituntut lagi itu istri saya katanya. Ini surat cerainya, surat nikahnya. Itu risikonya. Jadi kawin itu kan ada. Kawin itu berlaku 2 hukum. Pertama, hukum agama. Ada nikah, ada saksi, ada wali segala macam, itu agama, sah menurut agama. Tapi dalam negara belum tentu sah. Negara harus ada surat.
Nah, maka ketika yang kawin, si KUA turun tangan, daftarkan orang itu oleh DKUA, keluarlah surat nikah. Itulah bukti bahwa mereka kawin. Begitu juga kalau bercerai. Cerai, si A dan B cerai, dia ada surat cerai dari pengadilan agama atau dari KUA. Nah, ketika dia mau kawin lagi, dilihatkan itu. Atau kalau ada orang menuduh dia berselingkuh, dia katakan tidak, saya tidak berselingkuh. Nah, itu. Karena bisa saya pernah mengadili orang ya, ketika saya menjadi hakim, ada seorang sudah cerai dia, ada saksi dia menyatakan talak, betul. Tapi si istri tidak melapor kepada pengadilan agama, tidak ada surat cerai. Setahun kemudian dia kawin dengan laki-laki lain. Nah, mantan suaminya menurut agama tadi, mantan suami kena dijatuhkan talak kan begitu. Dia menuntut. Yeah. Itu istri saya. Ini surat kawinnya. Tak bisa bantah. Terpaksa istrinya di penjara. Itu. Saya pernah melakukan itu. Maka saya bilang, hukum negara yang ada hari ini, yang saya lakukan, yang saya rasakan, saya mengatakan tidak adil. Saya menghukum orang itu, hati kecil saya mengatakan ini tidak adil, orang ini sudah jelas jatuh talak, kok ada saksinya. Tapi dikatakan tidak ada hukum. Sistem hukum negara mengatakan dia masih istri dari B. Tuh. Nah, jadi kita dengan keluarga kita beritahu kalau cerai, daftarkanlah ke pengadilan. Kalau kawin, daftarkanlah di KUA. Jangan waktu kawin kita rasa si anu cinta dengan dia cinta dengan ini, suka mak bapaknya mau iya. Tapi di dalam hidup ini selalu terjadi baik yang kita minta, buruk yang datang. Ketika buruk, ini 1 tahun, 2 tahun bagus, tahun keempat, 5, 6 terjadi hal yang di luar keinginan kita. Ini bagaimana? Nah, itulah yang dikatakan orang tua kita, orang adat nih. Sediakanlah payung sebelum hujan. Dan waktu hujan cari payung. Basah. Iya. Ya. Ya, pas. Silakan, yang lain. Baik, yang lain silakan. Ya, Datuk Inayah. Yang begini yang saya senangi sebenarnya, dia tidak capek ngetik, kalau WA capek ngetik, capek. Kembali ya, Kak. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Iko dari Murubungu. Nah, ya. Iko pernah terjadi di masalah kejadian-kejadian ada. Kemudian pemangku adat tidak melalui jabatan. Artinya tanpa melalui kemudian kejadian bisa diutang atau utang kan? Nah, menurut hukum adat yang sebenarnya macam mana? Begini, ingat ya, dengar kata-kata saya. Orang tokoh adat di Jambi bukan Bungo saja. Dari Tanjung Jabung Timur sampai Kerinci sama saja tokoh adat itu sekarang. Makanya saya keluar dari Lampung gitu. Saya dibenci orang sebenarnya. Peradilan adat tidak ada lagi. Sudah dihapus oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Tahun 51 peradilan adat itu dihapus. Orang adat Jambi tidak ada yang tahu, termasuk LAM. Tak ada orang LAM yang tahu peradilan adat itu dihapus. Allahu Akbar. Lalu bagaimana? Yang ada? Yang ada adalah peradilan perdamaian desa atau hakim perdamaian desa. Di mana diatur? Diatur dalam pasal 130 IS namanya dulu. Di tahun 1935 sebelum kita merdeka, ada namanya IS. Atau undang-undang tentang kehakiman, kekuasaan kehakiman. Kemudian dirubah pada tahun 38, namanya RO. Rechtelijk Ordonnansie. Sama artinya.
undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Lalu kita merdeka. Kita merdeka dimasukkan dalam pasal 2 aturan peralihan 45. Lalu dikatakan sana semua peraturan yang berlaku dianggap masih tetap ada sebelum diatur dengan undang-undang, masih tetap laku. Kemudian diatur lagi dalam pasal 161 RBG namanya. RBG itu hukum atau bahasa Indonesianya hukum acara perdata di luar Jawa Madura, disebut RBG, Reglemen Daerah Seberang, diatur dalam pasal 161. Kemudian kita merdeka, diaturlah di dalam pasal 18, tapi tidak jelas, tidak disebutkan anunya, detailnya. Dikatakan dalam pasal 4B tadi itu negara mengakui dan menghormati tentang masyarakat hukum adat saja, tapi itu masuk situ. Nah, lalu pada tahun 1951 dikeluarkanlah undang-undang nomor 1 DRT 51 untuk menghapus semua peradilan yang ada. Dulu ada peradilan adat, ada peradilan landrat, ada peradilan kepolisian, ada peradilan tata praja, peradilan government, banyak peradilan. Itu ada 9 kalau salah. Ada yang daerah lain ada yang 11. Nah, dihapus itu. Semua kejahatan, semua silang sengketa untuk rakyat sehari-hari dibawa ke pengadilan negeri, terkecuali peradilan perdamaian desa. Jadi peradilan perdamaian desa yang saya kembangkan sekarang ini tidak menyentuh sistem peradilan negeri. Kalau dulu peradilan adat menyentuh peradilan negeri, hakimnya boleh orang Eropa, boleh orang Indonesia, dan boleh menjatuhkan hukum badan kerja paksa. Itu kalau yang sekarang tidak boleh. Kalau yang hakim perdamaian peradilan desa ini tidak boleh. Dan tingkatnya sampai di desa, tidak ada kecamatan, tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi. Ingat, kalau kecamatan, kabupaten menyidangkan satu perkara, itu berarti makar. Mendirikan negara, peraturan di dalam negara. Tidak boleh. Sudah ada pengadilan negeri. Nah, maka putusan peradilan adat ada 2 macam. Kalau dia perdata, setelah putus di desa, tidak senang, boleh ke pengadilan negeri. Gugat balik, tapi bayar dulu persyaratan adat setempat. Mungkin di adat jabut carano sirih barangkali, dikenalkan kambing barangkali, tidak tahu kita. Tiap daerah itu masing-masing mencabut itu kan. Nah, kalau dia pidana, apakah itu pembunuhan, apakah itu pencurian, apakah itu perzinahan, yang namanya Undang 20, stop sampai situ. Suka atau tidak suka, peradilan desa jalan. Kalau tidak mau bayar, keluar dari adat. Itu. Paham kan? Iya, iya. Nah, Jadi satu lagi tuh. Sekok lagi tuh. nah, silakan. Tidak apa-apa, banyak juga tidak apa-apa. Saya tahan. Sampai jam 2 pun aku tahan ada. Nah, suara terputusnya. Jadi ini tuh. Nah, Jelas tuh. nah, ada jelas ya. Ada kejadian ada cerai orang yang betino kok masih dalam inyo berhubungan dengan laki lain. Nah, kalau kami tengok dalam ada bunuh anak istri orang yang berbicara hukum-hukumnya atau aturan. Nah, menurut Aduh, agak putus-putus ini. halo tuh. Masih dalam idah apa selingkuh gitu? Masih dalam idah. Ya, dihukum Masih dalam idah berzina. tuh. Ya. Itu salah pakai bak mandi, melanggar pasal 10 ayat 1. Jadi kalau hukum adatnya apa tuh besok itu? Kambing. Coba lihat dulu. Pasal 10 ayat 1 sub 4. Salah pakai bak mandi. Iya. Coba buka, sampai bawa buku tuh. Iya.
Ya kan? Jadi ingat ya, bentar ya, ingat ya. Kalau masalah perempuan mau berselingkuh, apakah itu istri orang, apakah itu gadis, itu tetap melanggar Undang 20 di pasal 10. Kalau dia istri orang, melanggar pasal 10 ya 1. Kalau dia gadis, atau janda, atau tidak bersuami lah gitu, maka lari kepada pasal 10 ayat 2. Tetapi kalau istri orang atau gadis yang diganggu oleh laki-laki, dia tidak mau, maka larinya kepada pasal 8. Itu yang disebut dengan sumbang salah. Iya. Nah, perlu diingat. Jangan sumbang salah. Kalau istri orang dia selingkuh, dia yang mau, orang jantan mau, kita sumbang salah itu keliru hakimnya itu. Iya. Bukan sumbang salah, salah pakai bok mandi namanya dalam adat. Iya. Kalau bahasa kasarnya dia berzina kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau dia berteriak dipegang oleh laki-laki lain, dia berteriak. Yang berteriak ini berarti laki-laki pada waktu istri orang. Iya. Lari kepada pasal 8 sumbang salah. Kalau dia gadis berteriak pasal 8 sumbang salah gitu. Jadi kalau pasal 10 ayat 1 ayat 2 bagi yang mau, yang korban istri suaminya, kalau istri, kalau jadi gadis ya korban negeri. Iya. Maka kalau ada orang berzina masih gadis atau hamil dia, nah lalu dia dendolah oleh adat, maka yang korbannya adalah negeri lah yang dapat dendo adat tadi gitu. Kan negeri yang malu. Iya. Nah gitu, ini supaya dipahami. Nah, ada orang Jambi, mohon maaf lah saya kan kayak orang sombong kadang saya ngomong. Nah, ada orang yang paham hukum 20 juga. Iya. Nah, jangankan di sini, di Minangkabau saya kan sudah 4 tahun di Padang, saya adakan penelitian. Nah, dia juga paham. Karena dia apa? Karena Undang 20 di Minangkabau sama dengan yang di Kerinci, yang di Bungu sebagian, di Merangin sebagian itu. Undang 20 terdiri dari Undang-Undang 8 tambah anak Undang-Undang 12. Anak Undang-Undang 12 itu salah masuk ke Undang 20. Anak Undang 12 itu hukum acara sama dengan KUHP sekarang itu. Syarat menjadi tersangka 6. Syarat menjadi tertuduh 6. Jadi 12. Kok masuk dengan hukum material? Undang 20 itu hukum pidana, hukum material. Cara mengadilinya hukum acara. Itu baru anak undang 12. Karena anak undang 12 tidak ada, maka disebutlah dengan Agung 20. Tidak ada dalam hukum adat orang bersidang di rumah dai, rumah teli, rumah jenang, penapur raja, tidak ada. Itu Agung 20 namanya. Hukum acara. Paham kan? Iya. Nah. Itu di dalam adat kita jelas tuh. Ya. Keras sedikit, biar keras sedikit. Di dalam adat itu apabila menyelesaikan persoalan pedahan atau kalau sidang itu harus diri penampak. Nah, Aduh, terputus. ya di dalam ada tuh. Jelas tuh. Enggak ada jelas. Halo. Bah, sidang adat? Halo. Ya. Halo tuh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas. Ada krok-krok suara saya, coba matikan mic yang lain. Tolong. Halo. Halo. Sidang ada kan? Biasanya kan Jambi itu kan panen. Kayaknya sinyal itu Ya. mungkin itu latihnya ya, itu istirahat dulu tuh. Sinyalnya payah tuh. Ya, tidak bisa lah. Kecil dan lagi suara tidak jelas. Halo. Coba yang melalui aja, kurang jelas tuh. melalui protokol aja, coba bisa enggak? Tuh. Ya.
Halo. Sinyal yang kami terima memang kurang jelas suaranya Datuk Inaya. Oh, kurang jelas. Yo, mungkin untuk menjelang suara sinyalnya bagus, mungkin kita beri kesempatan pada yang lain juga. Ayo. Nah, gitu ya. Tolong dimatikan tuh, minnya tuh. Silakan yang lain. Nah, oke, kami beri kesempatan pada yang lain. Ayo tuh, silakan kalau yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Kembali yang tadi tuh. Oh. Ya. Saksi komandan memenuhi kue kan ada kampung. Nah itu tuh. Terputus juga, aduh. Ya jelas. Ya tuh. Kurang jelas suaranya. Halo. Halo. Gini tuh. Mbak andai dulu. Andai kata dia tuh tidak mau bayar ya kampung. Ada hukum pidananya tuh. Kalau yang selingkuh tadi ya itu tadi yang anunya pidananya pasal 284. Itu masuk. Masuk, tapi tidak boleh ditahan. Ini penyakitnya. Dia baru ditahan kalau diputus nanti putusan ikrahan. Misalnya begini, diajukan ke pengadilan, sidang pengadilan dijatuhkan hukuman 8 bulan semuanya. Dia tidak banding. Baru boleh ditahan jalani 8 bulan. Kalau dia banding, tunggu dulu. Banding dulu, baru putusan banding. Kalau putusan banding umpamanya 8 bulan juga, dia tidak mau terima, baru kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai ke Mahkamah Agung, baru boleh dijemput oleh kejaksaan dan polisi. Nah tuh, kita selaku orang adat ini, karena dia tidak mau yang kita jatuhkan tadi, tanahnya itu. Kita selaku orang adat yang tidak mau bayar tadi itu. Terputus ini. Nah, halo? Halo. Nah, kita selaku orang adat mau nuntut si aku tadi karena dia tidak yang adat desa. Nah itu. Kita nuntut di peradilan. Ya. Boleh. Dasarnya hanya itu 3 bulan boleh. Orang yang tidak mau patuh dengan hukum pidana desa boleh dituntut oleh adat, melanggar delik adat, melanggar pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 1. Terus catat, dalam buku saya ada itu. Pasal 5? Ada orang benci. Pasal 5 ayat 3 huruf B. Undang-Undang nomor 1 DRT 51. Dah ada orang adat Jamil tahu tuh dari 2006 saya kasih tahu di dalam tidak mau orang tahu. Coba. Tidak mau tahu. Dasar kita tuh. Dasar kita masyarakat melanggar delik adat, dia tidak mau bayar. Itu. Ya terima kasih dulu tuh. Ya. Nah ini memang harus diperjuangkan supaya saya dulu saja orang Lam provinsi. Ayo kita ke Kapolda hari ini saya bilang. Katakan, saya akan mengatakan ke Polda hukum adat itu hukum positif. Kalau nanti saya bilang, Kapolda mengatakan hukum bukan hukum positif, demi Allah saya tunjuk munculnya Kapolda itu depan bapak-bapak ini. Nah saya bilang gitu, tapi orang ada mau. Orang Lam provinsi 80 yang rapat di dalam di atas kan. Saya ajak, ayo saya bilang, 5 orang saja saya ikut saya ke Polda sekarang. Ada satu memang. Makanya bosan saya di dalam itu. Dapat uang haram aja yang ada jadi. Tidak ada kerja. Untuk Jambi tidak ada. Tuh. Ya terima kasih. Oke. Baik, tapi putusan pidana adat kalau orang tidak mau bayar keluarkan dari adat itu lebih berat daripada hukuman 3 bulan. Kalau di RT pamannya.
Kalau RT dijatuhkan hukum adat beras 20 gantang, kambing 1 ekor, gidet kecil, bebatu dan bebekal didenda dengan emas 20 emas berarti 50 gram. Tak mau dia bayar. Keluarkan dari adat. Mulai hari ini kamu bukan warga sini. Mbak induk kepada gajah, bapak kepada harimau, mbak kambing kepada kijang, mbak ayam kepada kuau. Karena dia RT, dibilang gadingnya dipiu, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, belangnya dijentik, belangnya dikikis, abunya dijentik. Hanyut di perenang, jatuh di pemanjat, tersapu pusakonya, gelar yang disarang, jabatan yang dipangku, dipaslah, dipecat. Itu kalau kita mau keras. Nah, berani gak kita orang adat? Itu penyakitnya. Maka sidang peradilan perdamaian desa itu bukan lam. Ketua sidangnya pemangku adat. Kalau pemangku adat yang kena, otomatis harus jabatannya diserahkan kepada ketua sidang. Hakim adatnya orang gedang, orang yang bergelar. Ditambah punya ilmu tentang hukum adat itu. Silakan yang lain. Kepada Datuk yang lain yang ingin menanyakan, silakan. Itu batas jam 11 tuh ya. Ini masih ada 25 menit lagi. Silakan. Kalau saya tidak peduli saya. Iya. Kalau Datuk siap kapanpun kan. Ya siap. Jangan dibatasi lah. Iya, kebetulan sebagi masih ada aktivitas ya. Jadi supaya minggu depan kita masih ketemu lagi kan. Nah begini baik, dah usah seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa, saya kadang keberatan. Oke, siap. Bagi saya makin cepat makin bagus. Jujur saja saya sudah tua ini. Tidak, saya sering kayak orang sombong saya ngomong, saya ini manusia langka, tidak bisa bilang. Tidak ada orang yang mau meneliti hukum adat tanpa biaya pemerintah, kok saya mau? Nah, itu. Saya mau ke desa-desa, di desa Bulu Kasap, Batanghari, 3 hari 3 malam saya di situ di desa. Mantan ketua pengadilan saya ini. Saya pensiun 4E, tidak ada pangkat setelah itu lagi. Tapi demi cinta saya kepada daerah Jambi, hanya itu yang saya bisa sumbangkan kepada Jambi. Ilmu hukum adat, saya siap. Jadi jangan satu minggu sekali, buatlah 2 kali atau 3 kali, serah. Atur lah. Siap tuh. Saya siap. Kalau ada yang tanya saya tanya. Nah, silakan. Ya, di sini umum kandang siang, malam. Apa masih bisa diterapkan ini tuh? Masih bisa. Nah sekarang coba delik adat. Coba buka buku itu. Delik ternak makanan malam umum ladang bekasi itu ada 6. Coba buka buku, ada enggak buku? Saya tidak ada buku tuh, belum. Nah, memang tidak ada buku Pak ya. Kalau ngaji tidak ada kitab. Tanya saya kemarin ke Pratin. Nah, pertama ya. Yang pertama, setiap orang yang punya kerbau wajib ada kandang. Kalau tidak ada kandang, dihukum oleh adat. Tapi ingat, kerbau dalam adat ada 2 macam. Pertama, kerbau ingun atau kerbau paut. Yang kedua, kerbau biak. Yang disebut dengan kerbau ingun adalah orang yang beli kerbau kecil, dibesarkannya, di kandang-kandangkannya, hanya dibawa, ditali baik, disabitkan makanannya kemana-mana, mungkin ngambil tenagonya, untuk dari balok, atau dari apa, nggak bisa dijualnya. Itu namanya kerbau paut atau kerbau ingun namanya. Nah, sering juga disebut kerbau sangi, karena untuk berlek dikatakan kerbau sangi. Lenggang bagai kerbau sangi, nah itu tuh biasanya itu. Nah, yang kedua kerbau biak dalam adat. Yang disebut kerbau biak, kerbau yang tidak dikembangkan. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16, 32, jadi 74, kira-kira gitu. Jadi kerbau yang tidak dikembangbiakkan
maka diatur oleh adat. Adat mengaturnya harus punya, pertama punya kandang. Tuh. Yang kedua, kalau tidak ada kandang, dihukum yang punya kerbau. Apa hukumannya? Lihat di situ, dalam buku itu. Ada yang beras begantang, yang beko, satu. Yang kedua, harus dikurungkan malam. Nah, kalau tidak dikurung, dihukum yang punya kerbau. Yang ketiga, kalau kerbaunya malam, lepas, lalu dimakannya pada orang, dibunuh orang kerbaunya, maka yang punya kerbau menuntut orang yang punya kerbau dihukum, yang padinya dimakan tidak dihukum, kerbau tidak diganti. Tuh. Nah, yang keempat, kalau kerbaunya makan siang, lepas siang hari makannya tanaman orang, lalu yang punya umur ladang tadi marah, dibunuhnya kerbau orang, dia yang ganti. Nah, ini masalahnya. Ini yang masalah. Itu ini yang jadi. Dia makan siang hari. Iya. Tuh. Balik ke pangkal dulu. Ya. Ada kandangnya dia tuh. Itu permasalahannya kalau dibungu. Kita 7 tahun dibungu. Ada kandang. Lepas siang malam, tidur di jalan. Itu persoalannya. Oh gitu. Jadi diterapkan dulu, pertama ada kandang, yang kedua malam dikandangkan. Syarat kandang tuh ada syaratnya. Kandang kerbau tuh ada syarat. Unja 4 sedepo 4 unja, 4 tonggak. Pengapit beluk buluh babelah 2. Diikat dengan rotan getah. Itu nama dalam adat. Atau ijuk berganti pilin 3. Tahan unye, tahan inye, tahan uyok. Begitu syarat dalam adat. Diatur cukup nenek-nenek moyang gitu. Kita yang tidak mau taat, itu persoalan. Jadi masih relevan sekarang itu kalau diterapkan. Sekarang persoalannya, yang punya kerbau tidak punya kandang, lalu bebas bayar, lalu marah lah yang punya umur ladang. Lalu orang yang ladang kita bilang, kan siang hari kamu tidak ada kandang, tidak ada pagar, kan itu keliru. Ya. Yang punya kerbau dan punya umur ladang harus. Yang punya kerbau ada kandang, yang punya ladang ada pagar. Apa pagar? Nenek moyang kita tidak pernah di kandang. Umur ladang di kandang dado, di pagar. Lihat, kalau banyak burung, padi masak, banyak burung pipit datang makan banget padi. Nenek moyang kita mengajarkan pagar. Apa pagarnya? Bikin kelalo kami. Dibikinlah tali, digantungkanlah macam-macam bunyian, digantungkan gambar-gambar, digantungkan kertas-kertas atau kain-kain, lalu datang pipit, dia ditarik, lari pipit itu. Itu namanya pagar. Ada babi masuk malam dia masuk jago orang tuh. 2-3 orang dibikin gentongan tak lari babi dah jadi itu namanya pagar. Sekarang tidak ada. Yang punya kerbau sudah merdeka, lepas baik. Ketika banyak kerbau dijual, orang yang punya ternak, punya kebun tidak dikasih, dia makan di kebun orang. Itu. Nah, harus kita kembali kepada alat nama pusaka usang. Yang punya kerbau harus ada kandang, harus malam dikurungkan. Baru bisa kita terapkan kepada ladang. Jaga tidak ladang kamu. Tuh. Jadi ternak bakandang malam, umur ladang bapagasian. Kandang artinya yang di dalam tidak bisa keluar, pagar artinya yang di luar tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh mengganggu. Tuh. Nenek moyang kita lebih pintar dari kita sekarang. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Silakan.
Tuh, ganti-ganti kok ada yang kurang paham penjelasan tentang antara pagar, beda pagar dengan kandang gitu. Apa tuh? Pagar, kandang itu kurungan. Ya. Untuk yang bernyawa tidak keluar. Itu kandang. Kalau pagar untuk mencegah yang di luar jangan masuk. Anda pergilah ke kantor polisi, ke kantor bupati atau kantor gubernur. Ada di kandang? Tidak ada, tapi ada pagar. Siapa pagarnya? Satpam. Kalau Anda pergi ke kantor polisi, ada kandang? Tidak ada. Pagar ada. Ada yang jago dekat pintu. Mau kemana, Dek? Buka kecepatan mobil, Dek. Mau ketemu Pak Kapolres, Pak. Silakan, Dek. Parkir di sini. Itu kandang. Itu. Pak, pagar. Itu pagar namanya. Ada seorang ibu menjemur padi di tengah negeri. Ayam orang banyak. Duduklah ibu sana. Lalu dibawanya lidi. Ketika ada ayam datang, lalu dia pikir lari ayam. Itu namanya pagar dalam adat. Jadi pagar untuk mencegah sesuatu mengganggu yang di dalam. Kalau kandang mengurungkan sesuatu yang bernyawa, jangan keluar. Jadi orang bahasa Jambi yang mengatakan kandang rumah itu salah. Yang betul pagar rumah. Bahasa sehari-hari yang salah kita pakai. Tuh. Paham? Paham tuh, alhamdulillah. Bagi yang lain, Datuk, silakan. Datuk Zaki nampaknya penasaran tuh. Nah, coba silakan. Waktu saya bisa hidup nih lah, kalau penasaran itu dilepaskan. Isinya yang salahnya. Datuk Zaki, ayo. Kalau tak ada saya bertanya tadi. Lanjut lo, lanjut. Halo tuh. Ya. Aku dalam masalah balu di tempat Kornaf itu ada dalam utangnya itu butang golo 1 bato, kopi sacawan, taweh ureh jampi. Baru bagi saya pribadi tentang golo 1 bato dengan kopi sacawan. Lalu penjelasan Datuk tentang itu. Yang besoknya utang itu Iya, ada tuh kan menyuruh kita tuh tawazun. Anak kita berantem dengan anak orang. Lukur ringan dia, agak balu dia. Kan kalau kita diamkan itu menimbulkan ketidakcocokan kita dengan orang lain tadi. Nah, oleh adat ada gulu sebatu dengan kopi secawan. Artinya hanya alat minum saja yang diberikan oleh adat. Nah, dendo ado obat tawar jampi diobati. Obat tawar jampi itu kalau dia perlu ke dokter bayar. Kalau dia perlu tukang urut bayar tukang urutnya. Itu maksudnya. Seringan-ringan hukum balu, gulo 1 bato, kopi 1 cawan. 1 bato itu kalau di daerah saya ada dibulatkan orang itu kolonau itu. Kalau dari daerah lain saya lihat itu kayak tempurung. Kayak masukkan ke tempurung, nah satu bongkah itu. Nah, itu yang 1 batu. Waktu jadi penganti beliau setahun ya. Paham itu? Kalau tidak ada leleh awak disuruh. Nah, itu kan begini. Adat itu kan fleksibel dia. Jangan seperti jawaban orang Lam. Ada orang dari Bungo, dari Tebu nelpon waktu saya masih di Lam dulu. Lalu dia katakan, Pak, kami membayar bangun, Pak. Tapi daerah kami tidak ada kerbau, yang ada sapi, yang ada boleh tidak, Pak? Wah, orang Lam bilang tidak boleh itu. Terdengar aja orang itu nelpon. Dan sudah selesai dia ngomong, saya bilang, Anda ada ngerti hukum? Gua bilang begitu, saya bilang. Jawi itu sapi itu sama dengan kerbau. Kita kan adat Barsani Sara, saya bilang. Kerbau
sapi disamakan, dikiaskan dengan unta yang ada di Arab itu. Kalau unta itu bisa boleh korban 7 orang, kerbau boleh terbang 7 orang, sapi boleh terbang 7 orang, sama dia bilang, berarti boleh. Nah, begitu juga ini tadi. Kalau guru udah ada, apa nama tuh, cak kopi udah ada, boleh kita ganti dengan uang. Tidak ada masalah. Tak gulu serpo gulu, tapi namun tak itu. Sama dengan uang bangun sekarang. Uang bangun, umpamanya kita jatuhkan meh 20, beras 100 gantang, berat kerbau satu ekor, kecil berbatu dan membekal baik kalau ditunduk dengan emas 1 tahil misalnya. Emas 1 tahil apa nama itu sama dengan 40 gram. Emas dah ada dari itu. Kan bisa kita telepon ke Jambi. Berapa harga emas 1 gram di Jambi? 1 juta kata orang. Berarti 40 juta orang itu kena. Uang diserahkan. Itu. Jadi yang keluar ado. Tapi tetap dinamakan emas. Juga ini tadi. Tetap dinamakan gulo dan sebatu. Caw menapu kopi dan secawan. Aninya uang cuma 30.000 famun. Itu. Jadi jangan terlalu kaku kita dalam hukum adat. Adat mengatakan syarak mengatur adat memakai. Yang dilarang oleh syarak harus dipertahankan oleh adat, tidak boleh dilanggar. Dihukum. Gitu. Paham ya? Aduh, sinyal. Iya, makasih. Satu Kasimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah mulanya. Rasul minallah nama timut bangkai tidak telah surut kedua kebenaran syarat bersendi kitabullah hidup jaya mati sempurna. Datuk Muhtar Agus Sirip, Datuk Adipati Bangkio Anggota Raja Mati, Datuk Nanado dalam grup satu persatu namanya. Datuk Admin, saya mohon izin bercakap dulu sepatah jalan dulu selangkah. Apa yang disampaikan oleh Datuk bahwasanya adat kita kok bisa elastis. Namun beberapa jam yang lalu tuh kami di Rantau Madako ada sebuah kejadian warga kami ke Tepijak ke Penanggaran suruh Gunung Kapur, yakni terkait dengan pasal 10 tuh. Pasal 10 itu kan terdiri dari 4 ayat. Kebetulan kesalahan itu berada di ayat yang kedua tuh. Di ayat yang kedua itu tentang salah bujang gadis tuh. Iya. Salah bujang gadis itu kebetulan kesalahan ini adanya di sub yang ke-8 tuh tentang Dagu Rajo tuh. Pelarian. Putusan rapat tadi lebih kurang 1 jam yang lalu diputuskanlah bahwasanya anak tersebut harus nikah, namun dia membayar denda 1 ekor kambing, 10 gantung beras, tambah emasnya di situ tuh 25 gram atau 10 emas. Ya. Namun karena beliau ini berasal dari desa yang itu ajarkan, beliau tadi minta sayang sayu kepada kami nenek mama dan adik risiko. Beliau minta jangan kasus ikut bawa gerak tahun panjang kelubunan dalam, sepertinya kalimatnya sudah diajarkan tadi kayaknya. Jadi kesimpulannya tadi yang 25 gram itu hanya terbiarkan 20 gram. Nah, itu apakah menyalahi dari aturan undang-undang yang ke-8 tersebut, karena di dalam itu dikatakan lerum gunting gitu. Nah, mohon penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Baik, begini, yang ada dalam buku itu sesuai dengan narasumber yang saya terima, yang dibuat oleh rapat adat dulu. Tapi itu untuk yang tertinggi maksudnya. Nah, artinya
ketika hakim adat sidang, boleh ada hal-hal yang meringankan mereka. Lalu di dalam hukum adat kita kurangi. Nah, kalau kita mau mengurangi suatu denda ini, lalu dibuatlah boleh diirung, digunting karena sayang sayu nenek mama. Nah, lalu kita jatuhkan sekian, boleh, tidak ada masalah. Kita jatuhkan 5 emas pun boleh. Yang tidak boleh tidak ada denda, nah itu tidak ada masalah. Jadi negeri yang menjadi korban. Ini sekarang kan negeri ini orang pelarian itu kan. Nah, harus patuh rakyat menghargai pemangku adat yang ada itu. Nah, kalau itu tidak ada argo pemangku adat, apa artinya? Nah, itu yang jadi masalah saya di Jambi ini. Adat Jambi yang saya bilang rusak sampai hari ini. Orang tidak menghargai pemangku adat. Kita mengatakan yang mengurungkan petang, melepaskan pagi, tinggi di kadah, rendah di kutub. Tidak ada. Orang kawin, RT diundang kayak ngundang orang biasa baik. Tidak ditemui di pagar. Kadang-kadang ini kan kurang aja. Ini yang saya ajak bapak-bapak, datu-datu ini, mari kembali kepada adat nenek moyang kita. Bagus nenek moyang kita, masih relevan, sopan. Lebih parah lagi sekarang tuh di WA. Tidak mengurangi rasa hormat kami, mengundang bapak-bapak untuk datang tanggal sekian kami mengadakan. Saya bilang ini adat panu ini pakai orang. Nah itu. Nah jadi yang untuk ini itu bagus itu. Berarti orang pelarian kita kurangi hukumannya. Karena ile air panas tubuh, pandanglah kanan ke mati. Letak sesuai dengan tempatnya. Boleh diirung, boleh digunting. Dengan sayang sayu nenek mama mempertimbangkan sekian emas. Yang boleh dari plafon yang ada. Umpamanya plafon di sana tuh 50 gram, 20 emas. Lalu karena kita ada kebencian atau kita melihat wanita nih, lalu kita naikkan, tidak boleh. Naik dari denda yang sudah ada tidak dibenarkan. Itu. Ya. Oke, itu terima kasih penjelasannya. Berarti apa yang saya lakukan tadi tidak salah ya? Betul. Udah bagus sekali itu. Saya berterima kasih dengan Cimin. Di Rantau Badak lah saya melihat yang sudah 100% berjalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh ya. Nampaknya semakin cara lain seperti itu. Ya. Semakin banyak kasus, nampaknya semakin sering kita terbuka buku dan alhamdulillah tuh. Betul. Oke, terima kasih atas penjelasannya tuh. Silakan kepada datu-datu yang lain. Baik, silakan kami bagi datu-datu yang lain yang ingin bertanya pada guru kita. Silakan. Kalau tidak baca buku, memang payah bertanya. Tidak nampak jalan. Kalau ada buku hukum adat itu baru tahu luas dunia. Benar itu tuh, benar. Kayaknya beli buku dulu kayaknya. Ada yang beli buku saya lalu dia tanya, Pak, saya ini seperti anjing melihat laut, Pak, luas sekali. Nah itu. Jadi saya hanya mengatakan adat itu hanya berseluruh di halaman itu lah katanya. Harus ada ngaji atas kita. Ini saya ada begini, saya ada sebenarnya dari satu sisi kadang-kadang sudah numpang dah enak baik, jual buku seolah-olah cari makan. Demi Allah, saya tidak cari makan dengan uang buku. Tidak, saya pensiunan ketua pengadilan negeri golongan 4E. Istri saya pensiunan guru etik untuk makan kami insya Allah aduh. Saya mencari uang saja hari ini, tidak boleh oleh anak saya. Jangan Pak, jangan. Kalau enggak, hari ini saya 26 juta per bulan gaji saya. Menjadi konsultan di Jakarta. Ada dikasih dinas, sopir dinas, rumah dinas, gaji 20, sebanyak saya pensiun 26 juta per bulan. Anak saya jangan Pak, sudahlah Pak, tidak ada uang Bapak lagi, sudah. Tapi terpaksa saya jual buku karena orang yang mencetaknya. Kalau saya orang kaya seperti Zomi Zola aja, saya cetak banyak-banyak, saya bagi setiap kakak di Jambi dapat buku. Mana tahu bertanya dengan saya.
harus beli buku, bisa tidak? Supaya nampak jalan. Nah, mari ambil contohnya. Di dalam kata pembuka adat tadi, sebut di sana. Mulai dari ombak nan basabu, angin nan babu. Ada orang Jambi yang bisa mengatakan apa itu ombak nan basabu, apa itu angin nan babu. Ada yang bisa adat lamu pun alif aji, tapi ini tidak menyentuh yang terjadi di tengah masyarakat, tapi sebagai ilmu perlu nanti kita jelaskan. Karena di dalam kata sembah adat itu merupakan simbol dari kejadian yang sudah ada yang lalu, simbol kejadian yang akan kita selesaikan ke depan. Di dalam pembukaan tadi, menurut adat lamu pusaka usang, alif adum mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulun minallah namudi. Itu ilmu penunduk sebenarnya. Bapak ada tahu. Disitulah hulu dari hukum adat. Nah, nanti kita jelaskan. Silakan yang lain dulu. Ada kasus-kasus. Jadi memang pada dasar Tukoh, memang seharusnya kita punya buku duluan. Tapi walaupun tidak punya buku, insya Allah nanti saya akan share apapun yang. Jadi Datuk ini juga punya Facebook, bisa kita ikuti. Ya. Punya channel bisa kita ikuti. Nah kalau dari Facebook itu bisa disalin, karena Datuk sering meng-share ilmunya di Facebook itu. Nah, saya kebetulan beberapa kali saya salin dan saya ketik. Nah, mungkin nanti hasil dari ketikan itu mungkin saya perlahan akan saya share di grup. Bilang kita bisa beli buku. Nah, jadi bagi pun yang belum beli buku silakan didaftar. Nanti duitnya bisa transfer langsung Datuk. Nah, kaget kalau secara kolektif buku itu bisa dikirim secara kolektif dulu pakai travel. Itu. Tadi jam 10 orang terapel datang ke rumah saya, jam 7 malam dia sudah kirimkan gambar, kata Pak sudah terima buku gini, gambarnya kirimkan. Tuh. Kemarin Boris sopir terapel dari Bungu. Mereka dekat Pak. Kita yakin Pak kan, ini atur ya. Kalau bisa. Ya. Supaya tidak lalu sebagai sopir, trapel bagus. 5 hari tadi gitu. Baik, bagi yang lain silakan tuh. Tadi saya tengok di grup kita di WA itu nampaknya banyak terkait penjelasan buku. Saya juga dari awal mengenal tentang buku ini agak lihat. Tapi saya merasa terbayang Datuk kita nih. Insya Allah segala penjelasan mulai dari pasal 1 sampai 20 sudah dijelaskan oleh Datuk dan lengkap sih sudah dijelaskan. Nah, kalau ada kesulitan, ada permasalahan yang terkait dengan penjelasan dari buku itu, kembalilah kepada channel Datuk agar penjelasannya lebih gamblang. Lebih gamblang lagi kalau punya bukunya ada kita. Terima kasih. Ya di perma YouTube itu sudah saya uraikan dari pasal 1 sampai pasal 20. Di Facebook juga seperti itu, tapi pokok-pokoknya saja. Tidak mungkin saya menulis sepanjang itu kan. Tapi pokok-pokoknya dari pasal 1 sampai pasal 20 sudah saya uraikan di Facebook. Nah,
Bagi yang mau belajar, buka Facebook saja kok, tidak bisa. Saya kira sudah di dalam Facebook itu saya tulis secara yang bisa dimengerti oleh orang gitu. Bukan secara ilmiah, tidak hanya kalau ada bahasa misalnya penganiayaan, lalu saya buat dalam kurung mishandling. Nah, maksud saya supaya mahasiswa yang di Unja, di Unbari, di UIN bisa memahami itu maksud saya. Nah, bisa. Jadi di YouTube ada, di Facebook ada. Nah, kalau itu sudah dipahami, umarat luas yang diatur. Menjelang ada buku. Memang sebaiknya harus ada buku memang. Buku itu 478 halaman. Hasil penelitian saya 48 tahun. Hasil studi banding 6 provinsi. Saya berani bicara di perguruan tinggi secara ilmiah mengatakan tidak ada hukum adat di Indonesia ini. Indonesia ini ada 19 wilayah hukum adat. Tidak ada hukum adat yang sistematis ilmiah selain tidak ada adat yang berbasis syarak yang mendahului Jambi, tidak ada. Minangkabau adat bersanding syarak 1833. Sedangkan Jambi adat bersanding syarak 1502 masih itu. 1502. 300 tahun lebih dulu Jambi. Tapi kita orang Jambi kurang peduli. Itu persoalan. Ayo Bang. Ada tanya dah. Ada tanya. Terima kasih. Iyalah nampaknya tuh. Nah, itu nampaknya. Mungkin apa belum tahu, mungkin karena belum tahu tuh, karena belum ada yang dibaca kan, jadi belum ada materi yang bisa yang diragukan atau yang disampaikan. Nah, tadi ada di WA apa Hambi. Di WA Hambi itu penyidik kepada ada yang menanyakan rumah Teli itu apa. Nah, rumah Teli itu nama rumah tempat menjatuhkan sidang peradilan adat tadi, menjatuhkan hukum adat. Jadi jangan sekali-kali bersidang di luar rumah. Pernah terjadi di Jambi ini di jalan orang bersidang. Walaupun pakaian adat tidak boleh, karena adat itu adat bersanding syarak ya harus di rumah dijatuhkan. Nama rumahnya itulah rumah Teli, rumah Jenang Pendapurajo. Di ate bebobo perak di bawah senikadi. Lantai menamu hamparan adat tempat nan mudo main pantan tempat nan nan tuo bermain adat. Di situ adat jatuh psikologi. Di situ hukum jatuh benar terletak gelak berderai kadu. Di situlah yang namanya tawazun tadi yang disebut dengan restoratif justice oleh orang sekarang. Yang marah rangkulan lalu memberi maaf pada yang lain, begitu. Nah, supaya tahu. Memang harus baca buku baru tahu memang luasannya. Silakan kalau ada. Yalah, kayaknya tuh kayaknya mungkin di tengah kebingungan juga kami kok. Kami belum memiliki buku. Jadi mudah-mudahan kami insya Allah dalam waktu dekat kami bisa memiliki buku Datuk itu. Yang menjelang itu silakan ikuti Datuk di Facebook supaya ada taman ilmu menjelang punya buku. Ya. Jadi memang kita jadwalkan tadi memang dari jam 9 sampai jam 11. Alhamdulillah ini sudah lewat tuh. Memang seru gitu nih kan. Nah, cuman kita kok dihukum juga dengan kendaraan mungkin besok pagi masih ada aktivitas, mungkin teman-teman kita cukupkan di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan akan kita jadikan seminggu 2 kali lah tidak. Jadi untuk YouTube tuh ayo serahkan nanti ke Datuk. Ayo belum tahu tuh aku nanti tetap. Terima kasih tuh ya.
Sudah saya paparkan segalonan dape. Sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Ko ado nan talindung di balik daun. Tinggal di hunut bakal lamu. Bukan memelau panih di lekuk. Bukan bakuak mandi bakumpai. Bukan basisi mandi di laut. Kok kurang suko ditukuk. Kok jarang suko disisip. Kok rapat suko dibuka. Suko dioleh panjang di kampung liba. Alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab di lingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis singketo sudah, sah sama belundu, batal sama diampang, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa batau orang sekapal dari temenung, dalam kelam elok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Malam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Segala yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya, Mukhtar Agus Salib Esa. Terima kasih, dan saya berharap laksanakanlah hukum adat ini, karena hukum adat Jambi ini sudah rusak. Kitalah yang mengembalikannya, kalau kita mengaku orang Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Banyak pesertanya. Peserta banyak tuh. Saya daripada dengar webinar, tidak dengar ini, dengar Datuk ngomong. Maka perlu di Bosan tuh. ya, kalau ada banyak pertanyaan hidup ya. Iya, iya tuh. Di satu yang bertanya jadi pelajaran orang lain kan gitu. Kalau yang sering nelpon pribadi, itu ada 3 orang nih Jambi ini. Pertama Badri, yang kedua Kimin, yang ketiga Rijal. Rijal itu kadang-kadang berjam-jam dia. Ada waktu Pak Ados bilang, dia berjam-jam dia. Tapi dia tidak mau komen di WA itu herannya saya. Apa? Tapi dia sudah menetapkan hukum bangun di situ, bagus. Saya dapat kabar bagus sekali. Saya tuh yang belum dapat hukum bangun tuh. Jangan bosbu, jangan bertemu, jangan bosbu lah, ya bagus. Jangan sampai. Tapi kalau kita tetapkan secara hukum yang ada, kita makan uang kerbau itu pun enak rasa, halal. Tapi cobalah kalau kita jatuhkan hukum bangun, lalu kita makan kerbau, korban tidak dapat apa-apa. Hati kecil kita saja sudah mengatakan tidak benar kita itu. Nah itu. Tapi orang seperti saya ini dibenci orang, jujur saja. Tapi saya tidak masalah. Bagi saya, pujian dan hinaan bagian dari takdir. Cukup situ. Akibatnya umur saya panjang, badan sehat, umur 73 tahun. Masih kuat rokok itu. Masih bisa main tenis,